Memang benar ya, terkadang harta bisa membutakan mata dan hati manusia. Ya, itulah yang sudah terjadi pada keluarga besar bapakku. Seluruh kakaknya akhirnya berakhir dengan cara yang tragis setelah mereka berlomba-lomba untuk berebut harta warisan. Warisan berdarah. Dan dengan meninggalnya Paman Asep, yaitu kakak dari bapakku yang terakhir tersisa, kala itu bapakku mengira jika semua kengerian dan semua teror yang terjadi di keluarga besarnya itu telah berakhir. Tapi Abah Ajar memberikan peringatan jika semua ini belum benar-benar berakhir. Dan bahkan beliau pun juga sudah meminta tolong kepada Pak Ustadz untuk ikut membantu dalam menjaga keluarganya dari teror yang akan terjadi selanjutnya. Dan setelah acara pemakaman Paman Asep, sesuai tradisi masyarakat di sini, maka diadakanlah acara tahlilan selama 7 malam. Hingga hari itu pun tahlil hari pertama dilaksanakan di kediaman Abah Ajar. Kondisiku pada saat itu masih sangat lemas, ya, terbaring lemas saat itu di ruang tengah di rumahku seorang diri. Karena bapak dan mamaku saat itu sedang berada di rumah Abah Ajar untuk mengikuti acara tahlilan hari pertama untuk mendoakan Paman Asep. Aku pun mulai terbangun di waktu surup. Kubuka mataku menatap ke atas langit-langit rumah. Situasi terasa sangat hening. Pandanganku kala itu masih buram dan kepalaku masih terasa berdenyut sakit. Mataku masih terus saja menatap ke langit-langit rumah. Ya, setelah aku menyaksikan secara langsung proses meninggalnya Paman Asep yang memang tak lazim itu, kondisi tubuhku memang masih belum stabil hingga saat ini. Saat itu aku memang benar-benar seorang diri di dalam rumah, karena memang bapak dan ibuku sedang melaksanakan acara tahlilan di rumah Bajar. Tapi aneh, saat itu aku sepertinya merasakan jika aku tidaklah seorang diri berada di dalam ruangan ini. Seketika bau kapur barus tiba-tiba saja terasa menyengat hidungku, membuat kepalaku semakin pusing saja. Dan aku pun mulai merasa yakin jika ada yang tidak beres dalam ruangan ini. Ya, kala tiba-tiba aku merasakan seperti jika ada yang sedang ikut berbaring bersamaku di atas ranjang tepat di sebelah kiriku. Ku coba mengumpulkan keberanian untuk mengetahui ada apa atau siapa di sampingku. Walaupun sebenarnya kala itu aku benar-benar mulai diselimuti rasa takut yang begitu besar, tapi rasa penasaranku mengalahkan segalanya. Perlahan aku pun mulai memberanikan diri untuk menggerakkan leherku, ya, untuk melihat ada apa sebenarnya di sebelah kiriku. Dan ternyata saat itu aku melihat sesosok makhluk yang terbungkus kain putih lusuh, terikat, sedang berbaring miring dengan wajah yang menghadapku. Aku ingin berteriak, memanggil mama dan bapakku, tapi aneh, mulutku terasa keluh, nafasku mulai sesak dan keringat pun jatuh bercucuran. Ya, saat itu wajah kami saling bertatapan dengan jarak kami yang begitu dekat, hingga teramat jelas aku bisa melihat sesosok pocong dengan muka yang hancur, dengan luka di wajahnya hingga mengeluarkan bau busuk yang teramat sangat. Bola matanya yang putih keruh dengan mulut yang menganga terbuka lebar berwarna hitam menyeringai. Aku ingin menutup mataku tapi tak bisa. Bau busuk yang semakin menusuk pahit terasa di hidung membuat perutku seketika merasa mual. Aku merasa sudah tak kuat lagi hingga akhirnya tiba-tiba badanku terasa berguncang. Aisyah, sayang, bangun nak. Kamu ada apa? Kamu gak kenapa-napa kan? Dan seketika aku pun tiba-tiba tersadar dari mimpi burukku. Ya, ternyata itu semuanya mimpi tapi sangat terasa nyata. Mama, Aisyah takut ma. Pekiku seraya aku saat itu memeluk mama dengan erat. Badanku masih bergetar hebat menahan rasa takut.
Mama terus memelukku erat sambil mengelus-ngelus punggungku untuk berusaha memberikan ketenangan. "Jangan takut ya sayang, kamu hanya mimpi buruk kok. Mama akan selalu ada untukmu," ucap mamaku lembut. "Itu bukan mimpi, Ma. Pocong itu nyata, Ma. Pocong itu waktu pocong yang kemarin," ujarku masih terisak. Mamaku hanya menatapku sambil tersenyum dan kembali memelukku dengan erat. Ya, malam itu adalah teror pocong pertama setelah meninggalnya Paman Asep. Hingga beberapa hari kemudian, aku selalu saja didatangi lewat mimpi buruk oleh sosok pocong itu. Dan aneh, sosok pocong itu selalu saja meminta untuk dilepaskan tali pocongnya. Bapak dan mamaku juga semakin khawatir saja kalau melihat kondisiku yang selalu terbangun menangis karena mengalami mimpi buruk dan berulang-ulang terjadi. Hingga sampailah suatu ketika di sore hari di saat aku akan pergi mengaji di musola. Ya, seperti biasa, menjelang maghrib aku akan berangkat seorang diri menuju musola untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib terlebih dahulu, lalu dilanjutkan mengaji bersama Pak Ustadz dan teman-temanku. Sore hari itu, sosok pocong itu muncul kembali. Ya, sosok itu mulai berani menampakkan secara langsung di hadapanku, tidak lagi hanya lewat mimpi buruk. Dari mulai aku melangkahkan kaki dari rumah, sosok pocong mengerikan itu tiba-tiba saja muncul dan terus mengikuti. Di sepanjang perjalanan menuju musola, sosok pocong itu terus mengikuti langkahku sambil sesekali terdengar suaranya yang lirih. "Bukakan tali pocongku, bukakan tali pocongku." Ku percepat langkah kakiku. Suara tangis yang tertahan mulai terdengar mengiringi langkahku yang setengah berlari hingga tanpa sengaja aku pun menubruk Pak Ustadz yang saat itu juga kebetulan ingin berangkat ke musola. "Astagfirullah, Aisyah, kamu kenapa? Kok seperti orang ketakutan begitu?" Aku pun hanya terdiam membisu sambil menggelengkan kepalaku. Sepertinya percuma jika aku ceritakan, karena tidak mungkin ada yang percaya. Ya, ini bukanlah kali pertama. Setiap aku bersemangat untuk menceritakan kepada mereka, menurut mereka itu adalah hal yang mustahil. Tak akan ada yang percaya. Dengan masih diselimuti rasa heran, Pak Ustadz pun terus bertanya, "Aisyah, ada apa? Ada apa kau sampai begitu kamu pucat? Apa yang kamu takutkan?" Tanya Pak Ustadz lagi. Tapi aku tetap diam. Dan lalu aku mulai berkata, "Pak Ustadz, Aisyah mau ke musola. Aisyah mau bareng Pak Ustadz." "Oh iya, ya sudah, ayo kita bareng ya," timpalnya. Kami pun akhirnya berjalan bersama menuju ke musola. Aku terus menoleh ke arah belakang. Sesekali pocong itu masih saja terus mengikutiku dengan posisi yang melayang. Ya, kini jaraknya hanya tinggal 1 meter. Dia terus menatapku dan sambil berucap lirih berulang kali, "Tolong lepaskan taliku, tolong lepaskan." Tiba-tiba Pak Ustadz pun berucap, "Sudah, jangan dilihatin terus. Nanti sosoknya makin usil sama kamu." Seketika aku pun terheran. Ternyata Pak Ustadz juga bisa melihat sosok pocong itu. Pak Ustadz hanya tersenyum dan berkata, "Ayo, kita lebih cepat langkahnya. Nanti keburu maghrib di jalan." Lalu kami pun berdua terus saja berjalan bersama tanpa aku yang menoleh kembali ke belakang. Hingga akhirnya kami berdua pun tiba di musola, lalu melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan mengaji bersama teman-temanku. Sampai dengan waktu isya datang, kami pun menjalankan ibadah sholat isya berjamaah. Lalu satu persatu teman-temanku pulang. Kala itu waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Satu persatu temanku membubarkan diri masing-masing untuk bergegas pulang ke rumah. Hingga akhirnya tinggallah aku sendiri yang kala itu masih terdiam di dalam musola. Seketika Pak Ustadz pun datang menghampiri. "Aisyah, kenapa belum pulang? Apa mau Bapak antar? Apa kamu masih takut sama sosok yang tadi?" "Pak Ustadz, apa Pak Ustadz bisa melihat sosok pocong itu?" tanyaku kala itu.
Iya, Bapak juga bisa melihatnya kok. Kamu tak perlu takut. Kamu hanya perlu takut kepada Allah yang menciptakan semua makhluk di bumi ini. Nasihat Pak Ustadz kala itu. Tapi Pak Ustadz, sosok itu selalu muncul dan terus berkata, tolong lepaskan tali pocongnya. Dan selalu muncul secara tiba-tiba. Aisyah semakin takut Pak Ustadz karena sudah diikuti terus, ujarku saat itu sambil menahan tangis. Tali pocong? Maksud Aisyah, sosok pocong itu meminta tolong dilepaskan tali pocongnya? Tanya Pak Ustadz keheranan. Iya Pak Ustadz, sosok itu selalu bilang begitu. Tapi Aisyah nggak tahu itu sosok siapa. Dan Aisyah sepertinya pernah lihat wajahnya sewaktu di rumah Abah pada saat kejadian meninggalnya Paman Asep. Di rumah Abah Ajar maksud Aisyah? Iya, waktu pas meninggalnya Paman Asep Pak Ustadz, jawabku sambil menangis. Ya. Sekarang Pak Ustadz paham. Sudah, itu adalah sosok pocong dari Korin, dari almarhum Asep. Maksud Pak Ustadz, Pak Asep Paman Aisyah? Ya sudah, nanti saja Pak Ustadz jelaskan. Sekarang kita pulang dulu ya. Nanti kedua orang tuamu khawatir karena jam segini kamu belum pulang. Dan pada akhirnya aku pun pulang diantar oleh Pak Ustadz. Dan setibanya di rumah, tiba-tiba aku melihat seekor harimau yang sangat besar sedang berbaring di depan teras rumah. Berjarak hanya 3 meter di hadapanku. Saat itu aku melihat muka Pak Ustadz memucat, seperti menahan nafas, terlihat raut ketakutan di wajahnya. Jangan takut Pak Ustadz, dia baik kok, kataku. Pak Ustadz pun keheranan dengan perkataanku. Ia balik bertanya, baik gimana? Lalu aku pun bergegas menghampiri sosok harimau itu, lalu memeluknya. Ya, aku merasakan ketenangan ketika mulai mengelus bulu-bulunya yang lebat dan halus. Pak Ustadz hanya terperangah kaget dan seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Pak Ustadz mencoba mendekat dan mengucapkan salam. Karena saat itu Pak Ustadz pun sadar jika yang berada di hadapannya itu bukanlah sosok harimau biasa, melainkan sosok harimau gaib. Assalamualaikum, ujar Pak Ustadz pelan. Assalamualaikum, saya guru mengajinya Aisyah. Saya kesini hanya untuk mengantarkan Aisyah pulang, ujar Pak Ustadz kala itu pelan. Diawali dengan suara geraman yang sangat menggetarkan hati. Tiba-tiba sosok harimau itu pun berkata, namaku Raden Abbas Sanjaya. Keberadaan aku di sini bukan untuk mengganggu. Keberadaanku di sini adalah untuk mendampingi keturunanku saja. Sosok Raden Sanjaya itu berkata dengan tegas kepada Pak Ustadz. Oh, baik, terima kasih. Jika begitu, saya mohon pamit undur diri, jawab Pak Ustadz yang seperti tergesa-gesa karena merasa tidak nyaman ketika berada di depan sosok harimau gaib. Tunggu dulu. Bongkarlah kembali makam yang baru itu, lalu bukakan tali pocongnya, ucap Raden. Maksud Raden makam siapa? Sebenarnya kau pun sudah tahu makam siapa yang harus kau gali. Lebih baik cepat kau lakukan saja sebelum 40 hari, agar sosok pocong itu tidak lagi meneror Aisyah dan kemungkinan akan meneror seluruh warga kampung ini. Segera lakukan. Baik, besok saya akan membongkarnya bersama warga. Terima kasih Raden, jawab Pak Ustadz yang kala itu mulai tahu jika makam yang dimaksud adalah makam dari Paman Asep. Ya, karena pada saat dikebumikan, warga pun lupa untuk membukakan tali pocong dari Paman Asep, hingga sosok pocong yang merupakan korin dari Paman Asep itu pun terus meneror Aisyah. Dan menurut Raden, jika hal ini dibiarkan terjadi, maka sosok pocong itu akan meneror seluruh warga kampung. Pak Ustadz pun bergegas pergi dengan bersiap untuk keesokan harinya mengajak beberapa warga untuk membongkar makam Paman Asep, dan itu pun dengan persetujuan dari Abah Ajar selaku orang tuanya. Selepas perginya Pak Ustadz, Raden pun berkata,
"Aisyah, cepat kamu masuk ke dalam rumah," pinta sosok Raden. Raden sudah tahu ya kalau Aisyah sering diganggu sama pocong itu. Dan seketika Raden Abbas tiba-tiba tertawa. Lalu ia berubah wujudnya menjadi sosok yang teramat tampan. Sosok laki-laki memakai baju kerajaan dengan bertelanjang dada, menggunakan celana selutut yang berbalutkan kain sutra di bagian pinggangnya, yang membuat perhatianku tak bisa lagi teralihkan. Kalung emas yang dipakai oleh Raden cukup besar terlihat. Ada ukiran aksara Sunda kuno di sana. "Kenapa, Aisyah?" Aku pun hanya tersenyum. "Sudah, segeralah masuk. Sudah malam. Orang tuamu pasti mengkhawatirkanmu." Kenapa Raden gak bantu Aisyah buat usir sosok pocong itu? "Kamu harus belajar berani, Aisyah. Bukan sosok itu yang harus kamu takuti, Aisyah. Tapi harusnya hanyalah kepada Allah. Hanya kepada Allah kau harus takut, tidak terhadap sosok siapapun." Dan tiba-tiba aku pun mendengar langkah kaki dari dalam rumah. Itu pun terbuka dan ternyata itu adalah mamaku. "Ya Allah, Aisyah, kok kamu malah duduk-duduk di luar situ? Ayo cepat masuk, sudah malam gak baik. Anginnya kencang, nanti kamu masuk angin," ucap mamaku. "Iya mah." Saat itu aku pun mencoba menoleh untuk mencari keberadaan Raden, tapi seketika sosok itu pun sudah menghilang. "Aisyah lagi cari apa?" tanya mamaku lagi. Enggak mah." Akhirnya aku pun masuk ke dalam rumah. Ya, sosok Raden Abbas Sanjaya adalah sosok harimau gaib yang selalu mendampingiku. Menurut Abah Ajar, dia adalah leluhur yang akan menjagaku, karena aku adalah yang terpilih. Dan tidak semua orang bisa melihat. Hanya orang-orang yang berkemampuan khususlah yang melihat. Bahkan kedua orang tuaku tidak bisa melihatnya, hanyalah ketika sang Raden menginginkan, maka bisa melihatlah mereka. Inilah yang membuat aku merasa dikucilkan oleh teman-temanku, karena mereka semua menganggapku seperti orang yang stres. Ya, resiko menjadi anak indigo adalah seperti ini. Aku pun mencoba menerima semuanya dengan keikhlasan. Keesokan harinya, aku pun sudah mulai kembali masuk sekolah. Tak terasa 2 minggu libur dikarenakan gedung sekolah sedang direnovasi. Pada saat itu aku duduk di kelas 4 SD, dan seperti biasa sambutan yang kurang menyenangkan dari teman-temanku. Karena sejak awal mereka seakan menjauh, enggan berteman denganku. Ejekan dan hinaan sudah menjadi sarapanku sehari-hari di sekolah. Entahlah apa salahku sehingga aku sampai merasakan tidak betah untuk belajar di sekolah itu. Sampai-sampai tak ada satupun siswa yang mau berteman denganku. Dan pada akhirnya aku pun lebih memilih menyendiri. Bergegas aku pergi ke belakang sekolah pada saat jam istirahat. Aku hanya bisa terduduk, menangis seorang diri, meratapi nasib yang selalu dibully, dijauhi seolah dianggap tidak ada. Aku menggerutu dalam hati sembari berucap, "Jahat. Kenapa mereka semua jahat terhadapku? Kenapa mereka tak ada yang mau berteman denganku? Apa salahku?" Gerutuku dalam hati tapi tiba samar-samar. Aku mendengar ada suara dari arah belakangku. "Aku mau kok jadi temanmu." Aku pun langsung berbalik mencari sosok siapa yang berkata demikian. Saat itu aku melihat ada gadis yang seumuran denganku dengan rambutnya yang terurai panjang, cantik, dan aroma tubuhnya sangatlah harum. Dan aku pun bertanya, "Kamu siapa? Kok bisa ada di sini?" Dia pun hanya tersenyum, senyumannya sangat manis. Lalu ia pun berkata, "Namaku Kanjeng Dewi Rahayu. Panggil saja aku Ayu." "Namamu Aisyah kan?" "Hah? Bagaimana kau tahu namaku?" "Aku selalu memperhatikanmu." "Oh iya, apakah kau mau menjadi temanku, Aisyah Kanaya Ajar? Ayo kita main. Sudah, jangan bersedih lagi. Nanti manisnya hilang," ucapnya kala itu mencoba menenangkanku. Dan pada hari itu pun aku berkenalan dengan sosok Kanjeng Dewi Rahayu. Ya, sosok gaib yang pada akhirnya bersama Raden Abbas Sanjaya selalu menemani keseharianku.
Aku sangat senang sekali pada hari itu karena mendapat kawan baru, kawan gaib, kawan yang tak kasat mata, yang tak ada yang bisa melihat karena hanya aku saja yang bisa melihat. Dan di keesokan harinya, sosok pocong yang selalu menerorku akhirnya menghilang. Ya, berkat saran dari Raden Abasanjaya, Pak Ustadz pun akhirnya bersama beberapa warga membongkar makam Paman Asep yang akhirnya ternyata memang benar. Tali pocongnya belum dibuka. Dan setelah tali pocongnya dibuka, lalu makam kembali lagi seperti biasa. Sejak saat itu, teror pocong sudah tidak lagi terjadi dalam hidupku. Terima kasih Raden. Dan sampai pada akhirnya aku pun menduduki kelas 6 SD. Pada saat itu usiaku 11 tahun. Semakin hari semakin tak betah aku berada di sekolah. Ya, karena teman-temanku semua yang menjauhiku dan beberapa pun jahil, sangat jahil kepadaku. Tapi sebenarnya bukan hanya mereka yang jahil. Teman-teman tak kasat mata, ya mereka juga selalu usil. Hampir kesabaranku terus diuji, yang pada akhirnya aku pun lulus SD dan akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah lagi. Saat itu aku lebih memilih untuk membantu mama dan papaku di ladang. Menjadi petani memanglah bukan menjadi pilihan, tapi setidaknya aku bisa membantu kedua orang tuaku dan berbakti selagi aku bisa. Dengan menanam sayuran dan membereskan rumah selagi mama dan bapak ke sawah, tentunya dengan ditemani oleh Rahayu, temanku yang berbeda alam, dan Raden Abasanjaya yang selalu menemaniku. Hingga ketika usiaku memasuki 15 tahun. Saat itu Abah Ajar mulai terlihat memasuki hari-hari terakhir dalam hidupnya. Segera Abah pun kala itu memanggil kami sekeluarga. Aku, mamaku dan bapakku. Hanapi, kau jagalah Aisyah dengan baik. Ya, Aisyah cucuku adalah yang terpilih, ucap Abah lirih. Hanapi, kau ingat sosok Nyai Anjar? Lanjut Abah. Wah, ingat sekali Abah. Hanapi pun mengangguk dan kembali memorinya pun terbang ke 15 tahun yang lalu. Kala ia bertemu dengan sosok Nyai Anjar di gubuk yang berada di dalam hutan ketika proses kelahiran Aisyah. Sosok Nyai Anjar yang sudah membantu kelahiran Aisyah cucuku. Sebenarnya ia adalah ibumu Hanapi. Secara kasat mata memang ia dinyatakan meninggal dunia, tapi sesungguhnya dia moksa, atau bisa dibilang hanya berpindah alam saja, ujar Abah yang kala itu matanya mulai berkaca-kaca. Apa Bah? Jadi sosok Nyai Anjar itu adalah ibuku. Pantas ketika bersamanya di dalam hutan saat itu Hanapi terasa begitu dekat dengannya Bah. Seperti ada hubungan batin antara kami, jawab bapakku yang mulai terisak karena mengingat kembali kenangan bersama Nyai Anjar yang ternyata adalah ibu, yang mana berarti dia adalah juga nenekku. Ya, bapakku memang sudah ditinggal dari kecil oleh sosok Nyai Anjar, sampai dia pun tidak mengenali. Tapi ketika bertemu di dalam hutan, seperti ada kedekatan batin yang mana antara ibu dan anak. Aku akan segera menyusul Nyai Anjar. Aku rindu sekali padanya, ucap Abah lirih, dan di sudut matanya pun mulai mengalir air bening. Perlahan Abah tersenyum, lalu mulai menutup kedua matanya. Seketika kami sekeluarga pun menangis melepas kepergian Abah. Bahkan bapakku sempat jatuh pingsan karena merasa kehilangan sosok yang sangat-sangat ia cintai. Tanpa dikomando, seluruh warga di kampung akhirnya datang lalu membantu untuk mempersiapkan segalanya. Hingga tibalah esok hari untuk prosesi pemakaman Abah Ajar. Aku pun mengikuti semua prosesi itu. Dan aku saat itu meyakini jika Abah tidaklah meninggal dunia, melainkan moksa. Ya, bisa dibilang berpindah ke alam. Karena
Pada saat jenazah Abah akan dikebumikan, saat itu aku tidak melihat jenazah Abah berada di liang lahat. Jenazahnya seolah menghilang. Tapi semua ini tidak disadari oleh semua orang yang ada. Aku pun hanya terperangah di saat aku tiba-tiba melihat di antara kerumunan warga ada sosok yang sangat aku kenal. Dia adalah Abah. Ia menatapku sembari tersenyum, memakai pakaian berjubah panjang berwarna putih dan terlihat bercahaya. Terlihat di tangannya beliau memegang sebuah tongkat berukir kepala harimau. Aku melihat mulutnya tertutup rapat, tapi aneh. Saat itu aku bisa mendengarkan suaranya yang begitu jelas ku dengar. Saat itu Abah berucap, "Cucu, jangan takut. Ini Abah. Sekarang Abah akan tinggal bersama nenekmu di gubuk di tengah hutan bersama Nyai Anjar. Jika kau butuh apa-apa untuk bantuan, panggil saja Eyang Raksa. Eyang pamit ya, cu. Assalamualaikum." Dan dengan gugup aku pun mencoba membalas, "Waalaikumsalam, Abah," jawabku dengan rasa yang sangat gugup. Ya, tapi semua itu tidak orang-orang ketahui, termasuk bapak dan mamaku. Hanya aku yang bisa melihatnya kala itu. Sampai akhirnya di usiaku berusia 17 tahun, aku mencoba memberanikan diri merantau, dan aku merasa aman ketika sosok Rahayu dan sosok Raden Abbas selalu mendampingiku di setiap saat. Selesai. Yaitu dia teman-teman, kisah yang sangat seru sekali, yaitu adalah kisah nyata yang ditulis secara langsung oleh Aisyah Kanaya Ajhar, yang merupakan salah satu penulis yang cukup terkenal ya. Karyanya sudah bisa teman-teman untuk lihat di Karya Karsa yang nantinya akan kami tampilkan di deskripsi untuk link Karya Karsanya ya. Jadi sekali lagi, kisah ini adalah kisah nyata yang ditulis sendiri oleh Aisyah Kanaya Ajhar. Jadi terlepas dari teman-teman percaya atau tidak, silakan kita kembalikan ke pendengar masing-masing. Yang jelas kami selaku pembawa acara mencoba mengingatkan kembali bahwa ambillah hikmah yang baik-baik dalam cerita tadi yang sudah kami bacakan, dan kita buang saja yang buruk-buruk. Dan sekali lagi terima kasih buat Aisyah Kanaya Ajhar yang biasa dipanggil Kanaya, yang mana juga salah satu pendengar setia dari Extreme Movie yang selalu menuliskan komennya. Luar biasa, karyanya luar biasa, dan saya merasa terhormat untuk bisa membacakan karya dari Kanaya di channel Extreme Movie ini. Dan buat teman-teman yang mau karyanya atau ceritanya atau kisahnya mau dibacakan juga, dibawakan di channel Extreme Movie, bisa kirim ke email kami ya, ilo@rsja@gmail.com. Nanti kami akan sertakan juga di deskripsi. Jadi kami akan coba pelajari dulu, baru akan kami bawakan. Dan kami tunggu ya buat teman-teman yang juga punya kisah nyata terutama yang bisa untuk dibawakan dan menarik. Ya, untuk Kanaya terima kasih sekali lagi teman-teman. Kunjungi karya karsanya dari Aisyah Kanaya Ajhar, terutama buat teman-teman yang memang hobi membaca. Di situ semua karya dari Aisyah Kanaya Ajhar ada. Karya yang mana isinya adalah kisah nyata dari Kanaya yang ditulis. Jadi mohon maaf di sebelumnya kita salah bicara di Warisan Berdarah. Jadi ini adalah karya dari Aisyah Kanaya Ajhar yang berdasarkan kisah nyata. Dan itu aja teman-teman, yang punya pendapat lain silakan bisa tulis di kolom komentar. Dan yang suka dengan ceritanya silakan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe silakan bisa diklik tombol subscribe-nya juga, agar teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya. Dan buat Ibu Rini, untuk tulisannya semoga cepat selesai nih, kita up juga. Jadi salah satu pendengar, Bu Rini, juga sudah mengirimkan kisah yang menurut saya menarik juga. Kami sedang dalam proses, semoga bisa cepat kita publik ya. Dan dari karya saya sendiri selaku pembawa acara, Bu Asi Part 4,
masih dalam proses, semoga cepat. Semua pasti kangen dengan Bu Asi. Ya itu saja, sekali lagi saya mohon maaf dalam pembawaan cerita tadi mungkin ada kesalahan-kesalahan dalam berkata-kata. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya, dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.